tentang business case. Kemudian aku bisa dibilang seorang content creator karena aku pernah kerjasama dengan Emina untuk menjadi seorang brand ambassador-nya dia. Oke, segitu aja dari aku. Terus kita next ya. Oke, di sini aku mau bahas apa aja sih yang bakal kita bahas dalam PowerPoint ini sebelum kita akhirnya masuk ke Google Calendar aku dan cara-cara atau fitur-fitur yang ada di dalam Google Calendar. Mungkin yang pertama itu dari dasarnya dulu, dari gimana aku cara dan tips aku manajemen waktu aku sendiri. Kemudian kenapa sih kita harus pakai Google Calendar? Dan yang ketiga adalah fitur-fitur yang ada di Google Calendar yang sangat membantu aku untuk meningkatkan produktivitas aku. Oke. Di sini langsung aja kita ke tips manajemen waktu aku. Jadi mungkin aku bakal sambil cerita sedikit ya. Jadi aku waktu di tahun kedua itu aku pernah ada di posisi, aku nggak menyarankan ini, tapi kayak waktu itu aku ada di posisi di mana aku lagi ada di 4 organisasi, kemudian 2 kepanitiaan, lomba, dan saat itu aku menjadi content creator untuk Emina. Dan di situ aku benar-benar ngerasa kayak itu pengujian dari Tuhan untuk menentukan untuk memanajemen waktu aku sendiri gitu. Jadi dari sana aku belajar gimana sih cara aku bisa harus manajemen waktu supaya aku bisa tetap perform di semuanya dan aku bisa tetap nggak ketinggalan kuliah dan bisa mencapai mendapatkan nilai yang aku inginkan gitu. Jadi yang pertama itu harus tentuin prioritas kalian. Jadi pastikan kalian punya prioritas masing-masing kan. Dan kalau aku pribadi, prioritas aku tuh adalah akademis. Jadi apapun itu, kegiatan apapun itu, rapat, kegiatan acara keluarga, main sama teman itu akan kalah dengan akademis. Jadi misalkan ada kuliah, terus pengerjaan tugas kuliah atau ada asistensi itu akan jadi nomor 1 aku gitu. Kemudian yang kedua itu ada organisasi, dan itu pun organisasinya aku ranking juga. Jadi kayak organisasi mana yang mau aku prioritasin pertama, yang mana yang kedua, dan yang mana yang ketiga gitu. Kemudian ada organisasi atau kerjaan, dan yang ketiga waktu itu aku ngonten. Jadi dari sana aku tentuin prioritas pembagian waktu aku, yang mana yang mau waktu yang aku alokasiin yang paling banyak dan yang mana paling sedikit segitu. Terus aku juga buat timeline kegiatan. Jadi selama 1 tahun, waktu itu kan 1 tahun itu aku semester 3 dan semester 4 ya di tahun kedua. Jadi dalam 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember itu aku buat di Google Sheets atau di Excel gitu. Jadi aku list organisasi-organisasi dan kegiatan yang aku ikutin itu mulainya kapan, selesainya kapan, dan paling busy days-nya itu kapan aja. Jadi misalkan nih, organisasi A, aku paling sibuk di bulan misalkan Juni dan Juli. Organisasi B, aku Juli dan Agustus. Jadi dari sana tuh bakal kelihatan kayak di bulan mana aja sih yang kamu bakal paling sibuk, atau di bulan mana aja sih yang kamu bakal paling santai, atau di bulan mana aja yang kamu bisa selipin nih mau ngambil kegiatan apa lagi, atau kayak yang bulan mana yang kamu pengen pakai untuk step back dan refleksi diri kayak gitu. Terus yang ketiga itu buat blok pembagian waktu. Jadi blok-blok pembagian waktu itu misalkan kayak gini. Dari jam segini sampai jam segini aku bakal ngelakuin aktivitas ini. Dari hari ini sampai hari ini, sampai hari misalkan Senin sampai Rabu aku bakal fokus di ini gitu. Jadi aku blok waktu-waktu aku dan itu aku alokasiin ke suatu aktivitas tertentu aku. Kemudian yang terakhir, karena aku orangnya cepet lupa, jadi aku butuh bantuan banget dan aku pakai aplikasi pendukung. Salah satunya itu adalah Google Calendar, karena menurut aku ini yang paling paling gampang, paling convenient, paling lengkap, dan paling terintegrate gitulah. Karena kan kalian semua pasti punya akun Gmail kan, kalian semua punya akun Google. Jadi itu tuh bakal terintegrate sama semua hal dalam hidup aku kalau aku pakai Google Calendar instead of aku pakai kalender lain. Karena aku pernah coba aplikasi lain dan itu nggak terintegrasi, dan malah jadinya buat aku banyak kerja dengan aku harus masukin satu-satu gitu. Beda kalau aku pakai Google Calendar.
Gitu. Nanti aku tunjukin apa maksud aku dari terintegrasi itu. Oke. Nah ini gambaran kasarnya gimana sih cara aku manage waktu aku. Jadi misalkan nih, waktu aku, ini gambaran kasar gitu ya. Jadi misalkan waktu weekdays, itu aku pakai misalkan kalau kuliah aku itu kan dimulai dari jam 8, selesai jam 5 sore. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore itu aku fokus kuliah. Dan itu tuh kan nggak setiap hari full kan, dari jam 8 sampai jam 5, ada hari-hari tertentu yang aku tuh cuman kuliah dari jam 8 sampai jam 10 doang. Tapi sisanya dari misalkan dari jam 11 sampai jam 5 itu aku pakai untuk apa ya? Untuk belajar tentang pelajaran atau untuk ngerjain tugas-tugas kuliah. Jadi dari situ dari jam 8 sampai jam 5 itu udah keblok nih, aku bakal pakai semua waktunya untuk kegiatan akademis aku, untuk kegiatan kuliah aku. Jadi make sure kalian nggak ketinggalan pelajaran tentang matkul-matkul atau kuliah kalian. Kemudian dari situ aku istirahat bentar nih, dari jam 5 tadi sampai jam setengah 8 itu aku istirahat, bisa makan, mandi, atau kan kita pengen rebahan gitu kan, kayak scrolling TikTok atau scrolling Twitter atau apalah itu yang kalian suka, dan itu kalian pakai waktu untuk istirahat, baru kemudian pakai untuk dari jam setengah 8 sampai jam 9 atau jam 10 aku pakai untuk kegiatan organisasi aku. Karena biasanya kan rapat-rapat organisasi itu waktu online itu kita kebanyakan malam ya. Jadi kayak malam itu buat rapat atau buat kayak working hour buat kerjaan-kerjaan organisasi. Jadi di situ. Kemudian dari jam 10 sampai jam 12 mungkin ada tugas yang harus aku kerjain lagi atau belajar untuk kuliah besok. Gitu. Terus itu weekdays ya. Jadi kayak weekdays tuh emang aku padetin banget, kayak rasanya emang nggak ada nafas gitu loh. Tapi di weekend itu bakal ada bener-bener waktu apa ya, waktu free banget gitu. Jadi misalkan aku bangun pagi di weekend cuma untuk aku bisa ngonten dari jam 8 sampai jam 12 itu aku pakai untuk buat aku buat, terus dari jam 1 sampai jam malam itu aku full main sama temen, atau misalkan kalian mau pergi sama pacar atau sama gebetan kalian, nah itu tuh utilize waktu dari jam 1 sampai malam itu, jadi full weekend itu untuk main gitu. Itu cara aku bagi-bagi waktu aku antara kuliah, kerjaan, organisasi, tugas, PR, buat konten dan main sama teman-teman gitu. Jadi punya balance antara social life dan juga working life kalian. Oke, ini ada tips yang sebelum kita masuk ke Google Calendar ya. Ini ada tips yang menurut aku sangat apa ya? Aku kayak oh iya benar juga ya, setelah kemarin aku sempat apa ya, sempat berargumen gitu sama orang terdekat aku, terus kayak menurut dia aku nggak bisa bagi waktu, tapi menurut aku tuh cuman terlalu disiplin sama Google Calendar aku. Jadi aku tuh baru sadar kayak kita boleh disiplin dengan pembagian waktu kita tadi, kayak kalau misalkan kalian disiplin itu jauh lebih bagus kan, karena kalian artinya taat dengan pembagian-pembagian yang udah kalian buat, tapi kalian harus fleksibel juga gitu. Maksud dari fleksibel adalah ada beberapa waktu yang perlu kalian kayak oh ini tuh bisa kalian curi-curi nih waktunya, atau kayak oh kalau misalkan ini kita majuin dikit atau mundurin dikit boleh nih kalau untuk kepentingan misalkan kalian mau nyenengin diri sendiri, atau misalkan ada kepentingan urgensi, atau bahkan kayak tiba-tiba teman kalian pengen curhat ke kalian gitu. Jadi kayak jangan terlalu kaku dan disiplin, kayak benar-benar jangan terlalu kaku kayak apa ya, oh aku harus pakai waktu dari segini dan segini itu untuk ini, jangan kayak gitu. Jadi tetap disiplin sama pembagian waktu kalian, tapi make sure kalian juga fleksibel. Itu untuk menghindari orang-orang kayak kok dia terlalu strict banget sih, kok dia terlalu ini sih, itu tuh kayak lebih menghindari argumentasi dengan orang-orang di sekeliling kalian kalau misalkan kalian bisa fleksibel juga gitu. Jadi menurut aku disiplin bagus, tapi try to be flexible sometimes gitu. Oke. Ini kita maju ke Google Calendar. Kenapa sih aku pakai Google Calendar? Yang pertama, karena Google Calendar itu bantu aku schedule
untuk blocking jam-jam yang kayak tadi aku udah ceritain itu. Terus bisa juga buat timeline. Nanti aku kasih tahu maksud dari timeline itu apa bedanya sama schedule. Terus reminder juga. Jadi nggak cuma bisa nge-list waktu atau aktivitas kita, tapi juga Google Calendar bisa nge-remind kita untuk ngelakuin aktivitas kita. Terus bisa juga ngelakuin to-do list. Jadi misalkan nih kalian buat to-do list kayak besok jam 12 malam ada deadline paper atau ada deadline tugas kuliah nih. Jadi kalian to-do list jam 23.00 gitu. Kumpul paper ke dosen gitu. Nah, itu bisa kalian centang kalau misalkan kalian udah kumpulin gitu. Jadi nanti bakal diingetin juga sama Google Calendar, oh jam 11 kamu harus ngumpul paper kamu nih ke dosen gitu. Ini sangat membantu untuk orang-orang pelupa kayak aku. Jadi benar-benar bisa utilize seluruh fitur dari Google Calendar untuk ningkatin produktivitas kalian. Oke, mungkin segitu aja materi dari aku. Mungkin kita bakal bisa langsung ke ini ya, ke Google Calendar aku ya. Oke, jadi ini Google Calendar aku. Ini udah termasuk free karena aku mau masukin jadwal kuliah karena semester 5 aku belum dapat jadwal untuk semester 5 aku. Jadi di sini karena aku currently magang, isinya cuma working doang dan beberapa meeting-meeting sama atau ada Google Meet atau Zoom gitu. Jadi ini bedanya schedule dan timeline dulu aku mau bahas. Jadi enggak deh, kita bahas dari ini aja. Jadi kalau misalkan kalian buka Google Calendar kalian buka nih, kalian bisa atur display-nya gitu, kayak atur kalian mau lihatnya per day, kayak day as in hari Jumat ini aku ada kegiatan apa aja, kayak gitu, atau juga bisa week, jadi selama 1 minggu ini aku kegiatannya bakal ada apa aja, atau bisa juga monthly, kayak gini, ini kalau yang per bulan, atau bisa juga per tahun juga bisa, tapi ini agak sangat terlalu kecil. Bisa juga dengan schedule kita tuh yang kayak gini, tapi ini agak membingungkan, dan bisa juga untuk 4 hari doang, jadi kayak dari hari Jumat ke hari Senin doang gitu. Nah, aku personally lebih suka yang weekly. Jadi kalau misalkan kita weekly itu lebih jelas gitu loh, kayak pembagian dari hari Minggu dari hari Senin ke hari Minggu itu aku bakal ngapain aja. Terus kalau misalkan diajakin jalan atau kayak diajakin ada acara, aku tinggal lihat aja dari seminggu ini aku sibuk atau enggak gitu. Jadi lebih convenient seperti ini. Oke, kemudian itu dari view kita ya. Misalnya dari display tanggal-tanggal dari Google Calendar, sekarang kita masuk ke kita bisa buat apa aja sih di Google Calendar gitu ya. Nah, ini kita klik create yang ada di paling kiri pojok atas. Yang pertama itu kita bisa buat event kayak kita bakal ada acara apa sih, kita mau blocking jam kita untuk acara apa sih gitu. Kita bisa juga pakai untuk focus time. Jadi misalkan kita aku mau nih ngambil sehari untuk break dari semuanya. Kayak aku pengen social media off aja nih untuk selama 1 hari ini biar fokus sama diri aku sendiri, itu bisa kita pakai di sini, focus time namanya. Kemudian kalau kalian udah kerja, ada juga out of office, jadi kalian bisa ngabarin nih kayak ke seluruh rekan kerja kalian kalau kalian lagi cuti, atau biar supaya nggak diganggu sama rekan kerja kalian, jadi kalian blocking tuh hari cuti kalian. Kemudian ada task itu untuk apa aja sih yang perlu kita lakuin, yang tadi aku bilang to-do list itu. Kemudian ada appointment slots. Ini berguna untuk kalian yang jadi jadi manajer gitu, atau jadi even kalau kalian mau ngobrol sama temen pun, kayak misalkan gini nih, aku pakai appointment slot ini untuk yang namanya O2O di organisasi aku. Jadi ada aku buka kalender aku. Oh sorry, kenapa? Suaranya agak nge-glitch gitu ya? Oh sorry, kalau sekarang gimana? Masih ada glitch gitu sih Kak. Sorry, glitch. Oke. Mungkin karena earphone-nya kali ya. Oh oke, sorry. Kalau itu aku lepas aja deh.
gimana ya? Oke, tapi nggak sebetter yang tadi sih sebenarnya. Oke. Sebentar ya. Eh, sorry Kak, suaranya kecil. Kecil. Heeh. Oke. Wait deh. Kalau kayak gini aku jelas atau enggak? Oke, udah jelas Kak. Thank you Kak. Oke. Oke, sorry for the inconvenience ya. Kita lagi. Oke, mungkin aku harus kayak gini. Oke. Oke, udah jelas? Masih gitu sih Kak. Kayaknya sih emang dari earphone. Sekarang jelas nggak? Jelas, tapi itu kayak nge-glitch gitu sih. Nge-glitch. Tapi kalian bisa dengar suaraku kan? Nah, atau mungkin iya ada yang bilang sih mending nggak pakai earphone aja sih cuma. Oh gitu, nggak usah pakai. Ini gimana? Oke. Kayak gini aja ya. Oke, begini. Oke, boleh lanjut Kak. Oke, lebih jelas. So sorry, mau aku jelasin dari ini ya? Dari mana tadi suara aku mulai kayak gitu? Oke, mungkin aku jelasin dari ini aja kali ya. Dari penggunaan tiap-tiap ini yang ada, kita bisa buat apa aja di Google Calendar. Oke, yang pertama itu kita bisa buat event, jadi kayak kita ngeblok waktu kita untuk acara atau aktivitas tertentu. Kemudian fokus time itu kalau misalkan kalian mau ngeblok waktu kalian ketika kalian mau fokus, ambil waktu-waktu untuk fokus diri sendiri dan nggak mau diganggu. Kalau out of office itu lebih ke kalau misalkan kalian kerja, kalian lagi cuti dan kalian nggak mau ada meeting-meeting atau ada invitation di Google Calendar kalian bisa pakai itu. Terus yang task itu lebih ke to-do list, jadi kayak apa yang kalian mau lakuin. Kemudian yang terakhir ada appointment slots, itu tuh lebih ke kalau misalkan nih contohnya kayak aku, di organisasi aku itu ada yang namanya O2O, jadi aku bisa buka kalender aku nih, aku bisa ngeblok jadwal-jadwal aku kayak, oh kalau misalkan lo mau ngomong sama gue, maksudnya bukan gitu, kalau misalkan lo mau ada sesi sama gue ngomong call face to face, kalian bisa book waktu aku di jam-jam segini gitu. Itu maksudnya appointment slot. Jadi kayak kalian pakai ini untuk buat appointment sama seseorang tertentu gitu. Terus ini aku contoh aja, ini udah yang create. Nanti aku bakal contohin kayak gimana create fitur-fiturnya itu. Terus di sini, di bagian sini itu ada kalender di bulan tersebut. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau take a quick look for this month, itu bulan ada tanggal berapa aja dan itu hari apa aja, itu di sini biar kalian nggak usah ribet ngubah view dari sini lagi. Terus yang di bawahnya itu kalian bisa lihat kayak meet with, itu kalian bisa search. Misalkan nih aku mau lihat aku ada meet misalkan sama rekan kerja aku di sini, itu tuh ada di tanggal berapa aja, atau kayak kalau misalkan aku mau meeting sama bos aku, itu aku bakal meeting sama dia di tanggal berapa aja gitu. Itu kalau misalkan kita search based on people yang kita bakal ajak meeting gitu. Kemudian ini ada time insights. Jujur ini bagus karena ini tuh kita bisa dikasih tahu kayak average kita ngelakuin meeting gitu loh. Jadi misalkan nih rata-rata meeting aku tuh di sini 1,5 jam. Jadi dari sana kalian bisa tahu nih, oh kalau misalkan kalian meeting sama orang itu biasanya takes time 1,5 jam. Jadi kalau misalkan kalian mau book waktu kalian untuk meeting next-nya, itu kalian bisa book untuk 1,5 jam itu, 1,5 jam itu. Terus, nah ini yang aku sebut kenapa aku pakai Google Calendar karena terintegrasi itu karena ini.
Jadi nih, aku bisa buat kalender yang aku bagi-bagi. Jadi maksudnya kayak gini, aku ada di sini ada 6 kalender. 6 kalender itu isinya kalender aku in general, maksudnya Hanas kalender, jadi kayak meeting, aktivitas aku, dan lain-lain itu ada di sini. Dan kalau misalkan aku masuk kuliah, itu biasanya ada lagi nih kayak semester kalender untuk semester 5 atau kalender untuk semester 6 gitu ada, tapi karena aku lagi libur kuliah dan aku belum dapat jadwal, jadi aku hapusin itu. Terus ada birthdays juga. Jadi, ini. Jadi ada birthdays juga, itu kayak aku ngelis ulang tahun teman-teman aku, dan kalau misalkan nanti tiba-tiba mereka mau ulang tahun, itu bakal di-remind di Google Calendar aku. Terus ada juga yang kayak aku klasifikasiin, misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa aku, terus reminder, dan juga tas aku. Jadi misalkan nih, maksudnya itu kenapa ada tanda-tanda centang di sebelahnya itu, misalkan kayak gini, aku mau tahu kegiatan apa ya, kegiatan ISMA aku itu ada apa aja. Jadi misalkan nih di minggu ini ada nggak sih aku kegiatan ISMA, kayak gitu ya, bisa kita lihat nggak ada. Di sini warnanya kan abu-abu. Ini juga based on color gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buat kalender, warnanya bakal beda-beda supaya kita bisa bisa ngelihat yang mana aja sih kalender-kalender itu. Terus aku next, di sini aku ada nih yang warna abu. Warna abu itu aku ada acara di tanggal 23 nanti gitu. Tapi kalau misalkan aku tambah-tambahin, aku centang lagi balik kalender aku yang umum, tuh dia muncul lagi aktivitas-aktivitas yang ada di kalender aku yang secara umumnya gitu. Jadi kalian bisa personalize view di Google Calendar kalian sendiri. Kayak kalian mau lihat kalender mana sih yang kalian mau lihat hari ini. Tapi aku cenderung semuanya aku centang supaya aku nggak ribet aja nanti. Itu. Terus selain dari kalender aku sendiri, ini kan namanya My Calendar ya. My Calendar itu cuman berfungsi untuk kalender aku sendiri gitu. Jadi itu tuh nggak berfungsi untuk kalender orang lain atau ketika aku subscribe kalender orang lain gitu. Jadi kita bisa nih subscribe subscribe kalender, misalkan nih kalian tuh punya ini deh, misalkan aku sama pacar aku, dia buatin kalender yang misalkan nih bucin. Jadi kayak di situ tuh kalendernya isinya kayak kita mau pergi kapan aja, ngedate, terus kayak aktivitasnya mau dari jam berapa sampai jam berapa aja itu bakal ditaruh di sana. Terus juga misalkan aku nge-subscribe kalendernya dia juga, karena biar aku tahu, karena biar kayak kita satu sama lain tahu nih aktivitas-aktivitas kita tuh bakal apa aja gitu. Jadi daripada kalian ribet-ribet tanya, nanti jam segini kamu ada apa gitu, kayak lihat aja langsung Google Calendar kalian, dan itu udah terintegrasi sama kalendernya dia. Gitu. Caranya itu tinggal ini, di other calendars itu ada tanda tambah, add other calendars. Nah, ini bisa kalian subscribe kalender orang, subscribe. Misalkan kalian ketik nih namanya siapa sih yang mau kalian subscribe, terus bisa juga create new calendar, atau bisa juga browse calendars of interest. Jadi misalkan nih, karena misalkan kalian mau tahu kayak kayak libur nasional agama kalian atau hari libur di Indonesia, kayak gitu aku subscribe, karena kayak aku udah nggak punya kalender fisik gitu loh. Jadi aku nggak tahu kapan aja tanggal merah hari libur nasional di Indonesia. Jadi aku subscribe di sini, bisa aku unsubscribe, tapi aku juga bisa subscribe lagi gitu di sini. Terus aku juga subscribe ke kalender agama aku, terus bisa juga kalau misalnya kalian suka olahraga, bisa kalian pilih juga kalender-kalendernya mereka. Bisa juga dari link. Jadi misalkan linknya itu ada, kalau dari aku sendiri di Univ aku itu ada platform pembelajaran. Jadi di platform pembelajarannya itu udah dikasih tahu nih, kita bakal kuis di tanggal berapa aja, kita harus ngumpulin tugas itu kapan aja, dan kita harus masuk kelas itu kapan aja. Itu udah ada kalendernya semua. Dan
aku mau integrate kalender yang ada di platform itu ke kalender di Google Kalender aku gitu. Caranya adalah aku copy URL di kalender platformnya itu, terus aku masukin ke sini, terus ya udah aku tinggal add kalender. Dari situ udah bakal otomatis ada di sini. Gitu. Ini contohnya. Terus selain itu juga, kalau misalkan kalian ikut pakai G-Class, Google Class untuk kelas kalian di UNIF atau di SMA atau dimanapun itu tuh langsung ada di sini. Jadi misalkan waktu itu kan aku ikut, aku masih ke subscribe di Google Class, misalkan ini MSDM kelas F, gitu. Itu aku bisa subscribe juga. Jadi supaya aku bisa tahu nih di kelas MSDM ini aku ada tugas apa aja dan harus dikumpulin kapan aja. Itu bakal otomatis masuk ke Google Calendar aku dengan bentuk kayak gini, bentuk task gitu. Jadi kayak kita nanti bakal diingetin untuk ngumpulin tugas. Terus kita bisa juga unsubscribe, caranya tinggal dipencet X ini. Terus tinggal remove calendar, udah kita selesai. Gitu. Terus itu bisa juga kalian subscribe dari akun email kalian yang lain. Misalkan nih, aku punya akun email untuk semua kehidupan aku, dan aku punya akun email untuk organisasi aku. Jadi aku bisa lihat nih, kayak di organisasi aku tuh ada acara apa aja, bisa aku lihat dari subscribe kalender mereka gitu. Jadi misalkan nih, kalau aku nggak centang, itu ada banyak banget aktivitas atau time blocking yang hilang kan. Kalau misalkan aku centang, itu ada gitu. Jadi dari situ aku kelihatan, acara untuk organisasi aku tuh ada ini gitu. Itu contohnya. Terus kita balik lagi ke yang tadi fiturnya, bedanya timeline dan schedule ya. Aku mau jelasin dulu ini. Karena yang ini menurut aku oke banget. Jadi kalau scheduling itu kan kita ngeblok waktu-waktu gitu ya. Jadi kayak ini, misalkan aku dari jam 9 sampai jam 6 sore aku blok untuk kerja. Tapi kalau misalkan kita buat timeline, itu kan kita ngebloknya per minggu, per hari, dan per bulan gitu kan. Bukan lagi kita ngeblok soal waktu, enggak. Jadi kayak itu waktunya lebih panjang gitu. Jadi dari situ kita bisa, aku nge-subscribe ke kalender dari BEM di fakultas aku, jadi mereka menyediakan Google Calendar yang memberitahu kita kayak ini, ada beasiswa apa aja dan bukanya itu kapan aja gitu. Jadi misalkan kayak ini aku bisa lihat, oh ini bukanya dari tanggal 29 Juli sampai 15 Agustus, atau misalkan ini, atau misalkan ini bukanya dari kapan sampai kapan gitu. Jadi di situ tuh kelihatan gitu. Itu kalau misalkan univ kalian nyediain Google Calendar, kalian mending subscribe aja. Karena kalian bakal tahu banyak info dari sekedar cuma buka Google Calendar kalian doang. Nah, itu makanya aku bilang kenapa aku suka banget pakai Google Calendar, itu karena dia terintegrasi sama semua hal. Gitu, jadi lebih memudahkan kalian. Oke. Itu sekarang aku mungkin mau demonstrasiin gimana sih cara kita buat blocking time dan apa aja bisa kita lakuin dari blocking time. Jadi misalkan nih, aku mau create event aktivitas aku yang aku create. Terus misalkan add title, apa aku mau ada webinar time management 101 gitu misalkan. Terus dari sini kita bisa sesuaiin harinya kita mau pilih di tanggal berapa, jamnya juga kita pilih, misalkan tadi jamnya, misalkan sekarang jam 8 sampai jam 9.30 gitu misalkan. Terus kita bisa pilih juga time zone-nya kita mau apa nih, time zone Jakarta kah, atau kalian lagi study abroad di luar negeri, kalian mau pakai itu kah, dan kalian bisa juga separate ini gunanya untuk ini sih. Misalkan kalian lagi flight dari Indonesia ke luar negeri, dari WIB ke misalkan ke US gitu. Kalian mau ngeblok waktu kalian, tapi biar kalian nggak bingung otaknya, kalian bloknya dari awal kalian
departure keberangkatan pakai WIB, nanti landingnya pakai time zone Amerika gitu. Jadi bisa use separate start and end time zones kayak gitu. Tapi karena aku lagi di Jakarta, aku pakainya WIB, jadi aku nggak mainin time zone-nya. Terus kita bisa personalize lagi nih. Ini aktivitasnya bakal berulang terus atau enggak sih? Karena ini cuma sekali webinarnya, ya udah aku does not repeat. Terus add guest, ini bisa misalkan aku mau ngajak temen aku, oh aku nanti bakal webinar sama temen aku ketik temen aku di sini gitu. Terus nanti itu tuh bakal masuk ke emailnya dia secara langsung. Jadi namanya Google Calendar Invitation. Terus kita bisa add location juga nih, misalkan add location-nya di bandara gitu misalkan. Terus add description, kalian mau deskripsinya apa, ini misalkan webinar dengan ajak jago. Terus kalian juga mau create meeting notes, itu bisa loh. Jadi kita perbesar aja ini. Jadi kita bisa create meeting notes, jadi misalnya kayak, oh aku pengen buat notes key points dari apa yang Kak Hana bilang nih di webinar ini, ya udah kalian tinggal create meeting notes dan itu nyambung ke G-Docs. Nah itu dia kenapa aku bilang ini tuh bakal terintegrasi sama semua hal, sama Gmail, G-Docs, G-Sheets, dan G-Slides kalian itu akan terintegrasi. Gitu. Terus kalian bisa pilih nih, ini tuh webinarnya kalian mau masukin ke kalender yang mana sih? Yang tadi aku udah jelasin, kan ada banyak kalender tuh. Nah, ini misalkan ke ISMA related, gitu. Otomatis dia akan warnanya itu tuh abu. Terus kita bisa lihat juga, ini bisa kita lihat juga kayak kita mau masukin acaranya ini ke dalam busy time kalian atau free time kalian. Dan kalian bisa juga atur kayak ini tuh visibility-nya bisa dilihat sama siapa aja gitu. Jadi kalian bisa, ini kan kalau misalkan kalian udah kerja atau di organisasi kalian, kalender aku tuh bisa, oke ada yang raise hand, nanti ya kita bakal buka sesi Q&A. Di organisasi aku itu kita bisa satu sama lain ngelihat kalender masing-masing. Misalkan aku mau ngelihat kalender vice president aku, itu bisa aku lihat kegiatan-kegiatannya dia bakal ngapain aja gitu. Jadi kalian bisa pilih nih mau acara webinar ini mau dilihat orang lain atau enggak sih. Kalau misalkan enggak, ya udah private. Kalau misalkan mau dilihat, ya udah public gitu. Terus tinggal save. Kalian tinggal save terus. Nah ini udah ada deh di sini webinar time management. Tuh, ada juga notes-nya, kalian bisa klik terus masuk ke G-Docs nanti. Terus ini masuk ke kalender mana, terus ini bisa dilihat sama siapa aja gitu. Terus kalau misalkan kalian mau email event details-nya ke siapa gitu, ya udah kalian tinggal aja nih, misalkan add email, aku mau email ke diri aku sendiri gitu ya. Message ini invitation untuk event webinar. Bisa kayak gitu. Tinggal send. Nanti bakal langsung ke send. Gitu. Gampang banget. Jadi kayak kalian mau meeting sama teman kalian ya udah kayak invite dong Google Calendar. Karena once kalian udah pakai Google Calendar, setiap aku dapat invitation dari orang, pasti aku kayak boleh tolong invite ke Google Calendar nggak? Boleh tolong ini nggak? Ini nggak? Jadi kayak langsung aja gitu. Jadi kalau misalkan aku di-invite sama orang, tinggal aku yes, dan tinggal aku RSVP atau terima invitation-nya, udah langsung masuk ke Google Calendar aku. Kayak gitu. Terus, ini bisa kita copy juga event-nya. Jadi kayak, kan tadi aku buatnya di kalender ISMA aku. Misalkan aku mau copy ke kalender bucin aku, biar pacar aku ngeliat gitu misalkan. Bisa gitu. Tuh, langsung ada. Tuh. Itu ini untuk yang event ya. Masih ada lagi yang lain. Jadi ini misalkan nih, focus time. Focus time aku mau nih Sabtu besok aku fokus ke diri aku sendiri. Misalkan aku dari jam 8 pagi sampai jam misalkan aku custom di sini jam
6 sore gitu. Terus ya udah itu bakal di block. Jadi aku bakal fokus time. Terus bisa kita centang juga nih automatically decline meetings. Jadi kan tadi aku bilang tab-nya kok oke, sorry, nanti aku bakal jawab ya. Ini kita bisa centang automatically decline meetings. Jadi kan tadi tuh aku bilang kita tuh bisa di-invite meeting sama orang lain kan. Yang kalau misalkan kita terima RSVP invitation-nya, kita langsung masuk nih ke Google Calendar jadwalnya itu. Tapi kalau misalkan kita lagi mau focus time atau kita lagi out of office, itu bisa automatically decline meetings. Jadi misalkan ada invitation yang masuk, ya udah kita otomatis no gitu. Terus tuh ada juga message-nya. Ini kan message-nya decline because I'm out of office. Kita bisa personalize juga. Sorry ya, aku lagi cuti, nggak bisa meeting. Dan kalian tinggal save out of office, save and decline. Tuh. Jadi nanti warnanya kayak begini. Dan ada tanda X di kalender kalian, itu artinya kalian nggak mau diganggu out of office. Itu. Ini aku hapus dulu. Terus tadi udah sampai focus time atau office. Ini ada lagi. Ini task. Ini lebih ke tadi to-do list itu kan. Jadi kalau misalkan aku mau apa ya, beli buah misalkan besok atau misalkan hari Minggu aku mau beli buah nih jam segini. Terus karena aku beli buah cuma sekali. Misalkan aku beli buah tuh tiap minggu ya. Misalnya tiap hari Minggu aku bisa pilih weekly on Sunday. Misalkan aku mau jadiin itu kegiatan bulanan, aku juga bisa pilih nih monthly atau annually atau every weekday. Tapi misalkan aku pilih weekly on Sunday gitu. Terus tinggal kalian tambahin deskripsi yang kalian mau, terus udah save gitu. Jadi nanti di hari Minggu tuh aku bakal ada nih beli buah gitu. Ini bisa kalian mark complete. Kalau misalkan kalian udah selesai ini, aku udah beli buah nih, terus ya udah kalian mark complete. Nanti bakal ke ke cross dengan sendirinya gitu. Jadi kayak punya satisfaction tersendiri ketika tugas-tugas kalian itu udah complete dan itu kayak cross gitu. Cross. Oke, next yang terakhir nih ya, ada appointment slots. Jadi misalkan nih, aku free nih hari Senin jam 8.30 sampai 9.30. Terus aku free selama 30 menit. Nih, aku bisa ada kalender atau jadinya kayak aku ngasih tahu nih ke orang kayak ini misalkan slot curhat gitu misalkan ya, curhat gitu. Terus aku akan save. Terus dari sini tuh nih aku bisa go to appointment page for this calendar. Nah, dari sini aku bisa nih lihat ternyata di next week ya, aku tadi buat. Next week ini ada nih, tuh, ada slot curhat. Dan nanti kenapa tampilannya beda? Dan nanti ini tuh bisa kalian copy ininya, linknya, terus kalian kirim ke orang, kalian bilang, ini aku free dari jam segini sampai jam segini, terus kalian bisa book nih waktu aku, misalkan book when, who, where. Jadi kayak bisa nanti kalau misalkan kalian yang buka linknya ini, kalian bisa ketik nama kalian di who-nya ini. Jadi dari situ nanti bakal masuk ke Google Calendar aku, bakal ada tulisannya misalkan yang ngetik teman aku gitu, misalkan tadi atau pacar aku gitu. Terus nanti ini bakal tulisannya slot curhat sama A atau sama B gitu. Jadi otomatis bakal masuk ke Google Calendar aku. Gitu. Itu udah yang terakhir. Oke, ini kalian bisa custom atau kalian bisa ini belum aku jelasin nih yang ini tuh aku bisa buat jadi all day juga. Nah, all day itu yang kayak gini. Jadi misalkan selama satu hari di hari Minggu nanti ini aku adalah me time gitu. Itu bisa. Jadi kayak save tuh karena dia lebih ke all day, jadi dia masuknya di sini me time.
dia kebloknya dalam 1 hari. Udah dia nggak bakal keblok dari selama 24 jam, enggak, tapi kebloknya bakal di atas gitu, dalam 1 hari. Gitu, itu aja sih fitur dan penggunaan Google Calendar yang bisa aku share ke kalian. Kindly kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung. Oke, wah, insightful banget nih. Boleh tepuk tangan dulu, mungkin secara virtual buat Kak Hana. Makasih banget Kak atas materinya. Tadi seru banget ya, kita udah belajar time management yang baik. Terus habis itu juga kita ngobrolin hal insightful banget. Ternyata tuh Google Calendar yang kita kira tuh cuma kalender biasa, ternyata tuh banyak banget fitur-fiturnya nih. Apalagi tadi ada yang kalender ngebucin itu, wah, itu aku baru denger juga tuh. Bisa kayak gitu. Itu insightful banget, jadi kita bisa tahu lebih banyak mengenai time management yang baik ya Kak. Nah, bahkan aku juga jadi semangat nih buat buat coba Google Calendar lagi, buat mendalami lagi, karena aku lumayan agak berantakan, jadi kedepannya kayak bakal pakai. Nah, mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar banget nih mau nanya beberapa pertanyaan. Tadi juga ada yang raise hand ya. Di sini kalian bisa tanya di kolom chat ataupun di Slido. Di sini kita akan pakai Slido untuk Q&A-nya. Boleh juga raise hand. Jadi silakan, mungkin ada yang mau raise hand atau bisa di-share screen mungkin Slido-nya, operator. Di Slido membingungkan. Wah, kenapa tuh? Oke, untuk pertanyaan pertama kalian langsung aja. Untuk input ke Google Calendar, Kakak biasanya nyusun dari berapa hari sebelumnya nih, Kak? Oke, untuk input ke Gcal, jujur ini juga agak susah juga, karena butuh yang pertama niat. Karena kadang tuh kan ribet ya, kayak kita harus ngetik nama eventnya, kita harus pilih tanggalnya dan lain-lain. Tapi itu biasanya aku susun. Aku pernah pakai 2 metode. Metode yang pertama itu aku susun di malam hari. Jadi kayak di malam hari itu aku bakal ngerangkum besok tuh aku ngapain aja, atau minggu depan aku mau ngapain aja di hari Minggu. Itu aku pernah kayak gitu, dan itu nggak berjalan dengan lancar karena pasti aku mager. Jadi karena kan kayak malam tuh pengennya cuma pengen cuma scroll TikTok atau lihat Instagram gitu doang kan. Jadi kayak kalau aku malam-malam itu lebih ke males masukin banyak event dalam satu kali gitu loh. Jadi mending kalau misalkan aku kan di HP juga ada Google Calendar. Jadi kalau misalkan ada yang ngajak aku jalan, atau kayak misalkan aku dimintain tugas untuk dikumpul besok, aku langsung buat gitu. Atau misalkan kayak meeting yang jauh-jauh hari gitu. Misalkan aku ada mentoring session, dan itu mentoringnya misalkan 3 minggu lagi, daripada aku lupa nanti 3 minggu lagi aku ada mentoring session, jadi aku langsung buat gitu. Jadi kayak misalkan diajakin jalan, Han ayo besok jalan gitu, oh iya mau jam berapa, dari jam segini sampai jam segini, oke, aku buatin kalender. Terus aku tanya ke orangnya, lo mau di invite nggak gitu, karena kan biasanya orang kadang kayak kalau misalkan aku diajak jalan sama teman organisasi aku yang kayak emang kita tuh satu culture pada pemuja Google Calendar semua gitu. Jadi kalau misalkan kita jalan pun minta kayak mau di-invite nggak di Gcal kayak gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi kayak kalau misalkan kalian ada acara atau apa, langsung buat saat itu juga gitu supaya nggak mager. Gitu. Oke, pemuja Google Calendar ya, wah. Kayak emang bener-bener udah jadi rutinitas banget nih buat taruh jadwal di Google Calendar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau raise hand biar bisa interaksi langsung sama Kak Hana. Ya, semedal Slido nggak bisa banget di chat juga, bisa juga raise hand. Mungkin. Oke, belum ada. Kita langsung lanjut aja ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Boleh tahu nggak sih timeline Kakak untuk bisa mengoptimalkan waktu kuliah kayak di tahun 1, kedua, ketiga, keempat, ngapain aja sih? Oke, ini lebih ke ini ya, mau menggunakan waktu. Oke, jadi
waktu aku awal masuk kuliah, waktu aku jadi maba, itu aku dapat tugas kayak kita disuruh mapping dari tahun pertama 2, 3, 4 kita bakal ngapain aja. Dari situ aku kayak punya ide. Kita kan maba nggak tahu apa-apa ya, jadi kayak ya udah kita tulis-tulis aja gitu apa yang mau kita capai gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mulai nambah-nambah tuh mau ngapain aja gitu. Jadi misalkan nih, kalau sepengalamanku dan se-experience aku, kayak aku saranin tahun pertama dan kedua itu kita utilize semuanya untuk panitia, organisasi, dan bangun networking kalian di sana. Jadi kayak itu tuh tempat kalian untuk waktu-waktu kalian untuk dapetin teman-teman atau peer group atau bener-bener yang kayak kalian dapet rumah gitu, misalkan kayak organisasi atau panitia itu di tahun pertama dan kedua. Terus tahun ketiga itu biasanya untuk magang terus kayak student exchange, atau 3-4 itu magang, student exchange, dan persiapan mau lulus skripsian atau tugas akhir. Dan untuk mengoptimalkan waktunya itu menurut aku dengan saran itu udah optimal sih, maksudnya tuh lebih ke balance gitu loh. Jadi kayak di tahun pertama dan kedua kalian bisa dapetin temen yang banyak, dan tapi of course juga tetap perhatiin akademis ya. Di sini aku nggak ada bilang tahun berapa harus fokus ke akademis, karena menurut aku dari tahun pertama sampai keempat pun kita harus tetap fokus gitu. Dan tahun ketiga keempat kalian bisa dapat pengalaman, kayak pengalaman magang, pengalaman nanti exchange ke luar negeri, atau pengalaman lainnya gitu. Misalkan kayak pengalaman lain lah selain dari panitia dan organisasi yang udah kalian ikutin di tahun pertama dan kedua. Gitu kalau untuk aku. Oke, kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada, Kak, misal malas lagi datang nih, gimana sih cara Kakak biar bisa get back on track? Karena biasanya tuh muncul rasa kecewa sama diri sendiri dan jadi tertekan untuk melakukan next task. Itu relate banget sih sama aku, Kak. Sumpah. Boleh mungkin dijawab keresahan kita? Oke, ini aku juga relate sih ya. Ya juga, orang tuh pasti pernah ngerasain ini, pasti relate banget sama ini. Kayak semua mahasiswa gitu ya. Even the most ambitious one itu pasti bakal kayak gini. Karena apa ya? Rasa kecewa sama diri sendiri itu pasti. Apalagi kalau misalkan kita nggak terbiasa menghadapi kegagalan atau nggak terbiasa dengan kekalahan, itu pasti bisa kecewa sama diri sendiri. Dan pressure untuk ngelakuin aktivitas lainnya itu tuh pasti ada juga, karena kan kita bakal kayak, duh apa aku coba lagi ya, duh apa aku ikut lagi ya, nanti takut kalah, takut gagal gitu kan. Dan cara, atau kalau misalkan lagi males yang biasa pun, menurut aku the most effective way untuk get back on the track itu adalah step back. Jadi aku pernah baca satu buku yang menjelaskan kayak kenapa sih kalau misalkan kita step back itu penting juga. Jadi misalkan nih kayak analoginya, kalau misalkan kalian ngelihat suatu gambar, kalau kalian zoom terus, itu kan kayak kalian apa sih yang kalian bisa lihat, cuman pixel-pixelnya doang kan. Tapi ketika kalian step back, kalian zoom out lagi gambarnya itu, kalian bisa ngelihat satu gambar secara keseluruhan yang jelas gitu. Jadi menurut aku ketika kita udah lost atau ketika kita udah jatuh sama diri sendiri gitu di suatu aktivitas atau suatu rentang waktu tertentu, kita step back aja gitu. Jadi menurut aku udah kita selesaiin semua kerjaan yang ada deadline, kita selesaiin, udah, terus kita step back dari laptop, dari apapun, matiin laptop, kita matiin social media. Kalau aku biasanya aku social media ini sih kayak free dari social media selama 1 hari gitu. Jadi aku benar-benar matiin HP aku, mode don't disturb me. Aku bilang ke semua orang dulu kalau aku butuh waktu off nih selama Sabtu Minggu ini. Atau kayak kadang aku tulis di display name aku, pernah aku tulis kayak off weekend gitu. Jadi biar nggak ada orang yang ngechat gitu. Jadi aku bakal jelasin dulu ke orang-orang dan aku step back. Dari situ aku ya udah pakai waktunya terserah mau ngapain, mau rebahan doang atau cuman mau baca novel, baca apapun itu, atau nonton film, atau main, atau sekedar short escape getaway gitu. Bisa apapun itu, dan dari situ kalian kayak bakal ngelihat see the big picture. Waktu kalian merefleksikan diri, kalian kayak, oh iya aku harus
misalkan, aduh capek banget nih di organisasinya ini, aduh capek banget nih ikut lomba kayak gini. Tapi ketika kalian step back lagi, ketika kalian kayak kasih waktu diri kalian untuk nafas, itu kalian lebih bisa ngeliat, oh aku ngelakuin ini semua tuh untuk masa depan aku loh. Jadi kayak aku ikut lomba-lomba ini, aku ikut organisasi-organisasi ini untuk diri aku di masa depan supaya dia terbantu. Jadi kayak ya udah, ayo semangat lagi kita kerjain ini. Gitu. Jadi waktu istirahatnya udah selesai, jadi udah nggak capek lagi dan get back on the track lagi. Gitu. Kalau aku kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya aku juga punya pertanyaan pribadi sih yang lumayan relate sama pertanyaan tadi. Cuma ini lebih ke procrastinating, Kak. Jadi biasanya tuh kalau misalnya udah udah ngalamin break nih lumayan lama, mungkin breaknya bukan karena kegagalan atau apa ya, kayak pengen break aja gitu. Terus tiba-tiba bingung mau ngapain, males mau ngapa-ngapain gitu. Kayak rasanya tuh tubuh susah banget diajak buat produktif. Nah, mungkin Kakak ada tips gimana sih biar kita tuh bisa selalu produktif gitu? Nggak malas-malasannya terlalu lama gitu. Oke. Nggak malas-malasan terlalu lama itu bisa kita bisa kita dapetin dengan cara kayak ya udah kita harus ingat lagi ingat lagi ke tujuan awal kita ngelakuin itu apa, dan kayak lihat goals kalian ke depannya. Misalkan nih, goals aku adalah aku waktu itu pernah males banget belajar untuk English proficiency test gitu untuk beasiswa aku yang sekarang ISMA gitu. Terus kalau misalnya aku lagi males, aku lihat lagi, kayak aku ngeliat story award di tahun lalu kayak gitu loh. Jadi kayak gue pengen banget kayak gitu kan, kayak pengen banget dapetin ini gitu. Jadi dari situ aku yang kayak ayo semangat, gak boleh males lagi gitu. Jadi tetapin satu satu hal yang bisa jadi motivasi kalian. Terserah itu misalkan kayak di wallpaper HP kalian, atau misalkan kalian pengen ngerasain suatu makanan di negara tertentu, atau misalkan kalian pengen ngerasain gimana sih rasanya masuk ke misalkan Instagram himpunan atau Instagram BEM yang kayak congratulations winner kayak gitu-gitu, atau kayak gimana sih rasanya dapat straight A di satu semester ini, itu tuh bisa kalian jadiin motivasi gitu. Itu ampuh banget sih buat nggak males-malesan. Oke, thank you Kak tipsnya. Oke, kita langsung lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Saya ada pertanyaan nih, Kakak dulu pernah struggle nggak sih dalam mencari tools untuk memanage waktu sebelum akhirnya cocok nih sama Google Calendar? Kayak misalnya dulu Kakak lebih kayak ke journaling atau nulis di notes gitu yang lebih manual gitu mungkin? Oke, dulu aku dari tadi lagi nyari-nyari buku notes aku gitu ya, tapi nggak ketemu. Jadi kayak dulu aku pakai tau nggak sih notes yang kecil tuh cuma segini, dan itu tuh kalender, maksudnya kayak buku untuk journaling gitu, dan itu aku taruh semua event aku di sana karena aku belum menemukan yang namanya Google Calendar ini. Jadi kayak aku tahu Google Calendar tapi aku nggak tahu fungsi-fungsinya gitu loh. Jadi aku masih tulis di sana, dan menurut aku itu malah makin males karena harus nulis gitu loh. Aku sekarang udah nggak suka nulis karena kan kita sebagai mahasiswa online jarang nulis kan. Jadi kayak aku udah nggak relate nih dengan kalau aku harus nulis gitu. Terus aku juga pernah pakai yang namanya Notion. Notion itu aplikasi sama untuk productivity juga. Tapi kalendernya menurut aku kurang karena kita bisa integrasiin Google Calendar kita ke Notion, tapi nggak untuk ngatur semua jadwal kita gitu loh. Jadi menurut aku Notion masih kurang, dan yang paling bagus itu adalah Google Calendar. Karena kayak kalau misalkan kalian dapat interview atau apa dari perusahaan pun, kayak HR-nya bakal minta email kita, terus kita bakal di-invite ke Google Calendar gitu. Jadi kayak itu benar-benar langsung terintegrasi sama semua orang gitu sih. Oke, iya sih jujur aku juga masih pengap di Notion. Emang agak kurang berwarna sih, makanya tahu ternyata Google Calendar tuh punya fitur yang lebih juga. Jadi kayak pengen pindah haluan deh. Oke, lanjut aja. Kita ke pertanyaan berikutnya nih, ini lebih ke teknis sebenarnya. Tapi ini kayak problemku juga sih, Kak. Jadi di situ ada problem, katanya udah bikin di PC Google Calendar, tapi pas buka di HP tuh nggak muncul, harus di-refresh berkali-kali dulu. Terus reminder kadang ada di HP, kadang enggak. Nah, ini tuh sebenarnya karena beda kali ya, Kak? Maksudnya software yang di HP sama
di laptop gitu. Soalnya aku ngerasa juga di HP agak kurang lengkap sih, kurang enak buat bikin jadwal gitu. Oh, oke. Jujur, kalau aku pakai, aku nggak pernah ada yang di laptop aku udah buat, dan di HP itu tiba-tiba nggak ada, itu pasti karena either kalian pakai email yang berbeda, karena kan kita harus pakai satu email yang sama kan di Google Calendar. Misalkan kayak di akun Google Calendar aku pakai email kampus aku. Tapi di HP, nih kayak di HP, ternyata yang lagi ke login atau yang lagi kelihatan itu email organisasi aku. Kan beda kan jelas kalender kita. Kecuali kalau kita udah subscribe satu sama lain gitu. Misalnya udah terintegrasi antara kedua emailnya itu gitu. Tapi karena belum, makanya biasanya kalau di laptop ada, di HP enggak. Jadi make sure email kalian ada, dan make sure email kalian sama, dan make sure apa ya, kalau misalkan kalian udah buat di My Calendar, make sure udah subscribe kalendernya itu aja sih. Oke, iya deh. Kayaknya karena emailnya beda mungkin ya. Coba dicek lagi ya. Itu yang nanya tadi, coba kamu cek dulu emailnya sama nggak. Soalnya biar terintegrasi gitu, biar sama semua. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih di sini. Tips dong, Kak, cara biar Google Calendar-nya lebih rapih, lebih terstruktur. Sama tipsnya buat dekor kayak atur warna dan lain-lain. Karena sebenarnya visual itu terpenting ya, Kak. Jadi sebenarnya kalau lihat kalender dengan tugas yang amburadul gitu, semua jadwal kalau nggak ada warna kan agak mencolok di mata gitu. Nah, gimana sih kayak biar enak dilihat gitu Google Calendar-nya? Oke. Ini aku boleh share screen lagi nggak untuk pertanyaan ini? Karena tadi aku tiba-tiba kepikiran kayak, oh aku belum jelasin. Iya ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa di share screen. Aku share screen dulu ya. Oke. Nah ini kenapa warnanya beda-beda? Yang pertama itu dari karena dia datang dari kalender yang berbeda-beda juga. Jadi misalkan nih kayak gini. Warna yang di sebelah kiri ini kan ada dua kan, warna Tosca, dan di kirinya ada warna pink yang ini. Itu tuh muncul karena warna pink itu adalah warna kalender, dan warna yang kanan itu yang lebih gedenya itu adalah warna aku. Ini share screen aku lagi nggak? Oke. Oke. Yang kanan itu yang warna event aku. Nah, aku cara create warna itu kayak gini. Misalkan aku mau buat event, misalkan aku kelas 1, misalkan. Terus di sini aku bisa buat warnanya itu tuh juga bisa macam-macam gitu. Jadi misalkan aku di sini klasifikasi ini, misalkan warna merah untuk meeting, karena aku nggak suka meeting malam gitu. Misalkan merah tuh untuk meeting malam, atau misalkan merah itu untuk deadline, karena kayak misalkan kita lihat di kalender kita warna merah, itu aku langsung kayak, wah ada deadline nih gitu. Jadi merah tuh biasanya aku pakai untuk deadline. Kemudian warna-warna yang aku suka, misalkan kayak warna Tosca atau warna pink, kayak gitu tuh aku pakai. Misalkan kalau Tosca itu untuk kelas atau untuk kerjaan aku, makanya ini kenapa working-nya warnanya Tosca gitu. Terus biasanya kuning itu untuk kayak sesuatu yang harus aku lakukan, karena dia kan kayak masih kuning, belum dilakuin gitu, makanya harus kuning gitu. Aku nggak tahu kenapa analogi gitu, tapi kayak ini terserah kalian aja. Terus kalau misalkan warna abu itu misalkan untuk sesuatu yang kayak masih belum jelas gitu, misalkan kalian diajakin nongkrong nih hari Sabtu jam segini sampai jam segini, tapi masih belum jelas gitu, jadi abuin aja gitu. Jadi kayak kalian kalau misalkan ngeliat sesuatu yang warnanya abu di kalender kalian, kayak kalian bisa, oh aku bisa fleksibel nih di block time warna abu ini gitu. Terus kalau nggak salah juga warnanya itu bisa diatur. Bentar, aku masuk ke settings dulu. Sorry. Harusnya settings, terus density and color. Nah ini kita bisa color set, itu bisa modern. Nah ini modern with white text. Bisa juga classic. Terus kita juga bisa compact atau bisa responsive sesuai dengan screen kita. Misalkan aku jatuh ini. Terus
Ini tuh ada waktu itu ada pilihan warna gitu. Jadi waktu dulu warna aku tuh enggak yang, sekarang kan warna aku pastel gitu kan ya. Tapi dulu tuh warna aku nggak pastel, jadi kayak warna-warna mentereng gitu. Bukan yang pastel, bener-bener pastel seperti sekarang. Cuman mungkin I let you know brand settings. Ya, gitu ya. Kayaknya nanti deh aku cari lagi di mana, tapi kayak aku ingat aku pernah ngatur warna-warnanya, jadi kayak biar warna aku tuh, karena aku suka color palette yang pastel, aku jadinya warnanya agak pastel. Ini kalau misalkan di HP bisa diatur juga jadi warna yang enggak pastel. Jadi kayak beda warna di laptop aku sama di HP aku, cuman kayak warna dasarnya sama, cuman kayak brightness dan lain-lainnya beda. Itu sih kalau dari aku caranya buat klasifikasiin warna-warna untuk aktivitas-aktivitas. Oke, thank you Kak. Oke, di sini ada pertanyaan juga yang tadi ketumpuk di chat ya. Di sini tadi ada fitur busy sama V, itu fitur apa dan bedanya apa ya Kak? Oke, bedanya fitur busy dan free itu misalkan kalian kayak buat, misalkan nih di hari besok itu misalkan aku ada meeting pagi dari jam 10 sampai jam 11, itu aku block time dan itu aku busy. Dan jam 1 sampai jam 3 karena aku kayaknya nggak ada kegiatan nih di jam 1 sampai jam 3 dan nggak ada yang ngajak main juga, jadi aku kategorinya sebagai free. Jadi kalau misalkan orang lain ngelihat kalender aku, oh dia dari jam 1 sampai jam 3 free, dari jam 10 sampai jam 11 busy gitu. Jadi cuman untuk pengkategorian kalian, either kalian lagi sibuk di waktu itu atau kalian free dan bisa diganggu di waktu itu. Oke, mungkin bisa di-share screen lagi. Tadi kayak ada beberapa pertanyaan belum kejawab deh di Slido. Untuk operator mungkin. Oke, bisa di-scroll ke atas dulu, coba. Cara nambah kalender kayak lomba Big Four itu gimana ya, Kak? Oke, itu tinggal tadi Klik plus itu ya, Kak? Iya, klik plus itu yang ada di bagian My Calendar. Terus, lomba Big Four itu mungkin ini lebih kayak ke cara nambah kalender in general atau maksud kalian lomba Big Four itu, sorry, buat biar nggak bingung, Big Four itu nama tim aku, dan kayak karena kita selalu satu tim, jadi aku buatin kalender timeline, jadi kayak dari semifinal sampai final itu rentang waktunya kapan aja, terus deadline pengumpulannya kapan aja gitu. Itu bukan apa ya, kalender lomba-lomba dari perusahaan Big Four, itu enggak gitu. Tapi caranya adalah dengan klik plus atau add my calendar yang ada di samping kanan. Oke, boleh di-scroll lagi mungkin ke bawah, atau mungkin ada yang mau raise hand, biar nanya langsung nih, kalau bingung boleh banget, biar lebih jelas lagi. Oke, ke bawah lagi. Cara gunain Google Calendar di HP itu gimana sih, Kak? Kok ribet gitu ya? Aduh, ribet gimana nih? Jujur kalau di HP iya lebih ribet karena kan tampilannya lebih kecil kan ya. Jadi kayak kalau kalian buat event yang namanya panjang tuh jadinya malah memanjang ke bawah gitu loh di HP kalian. Jadi mending menurut aku detailnya buatnya di karena aku lebih sering berhadapan sama laptop, jadi kayak aku buat di laptop, dan kalau misalkan di HP itu cuma untuk kayak misalkan kalian lagi diajak jalan atau meeting besok, kalian tinggal kayak sorry aku mau lihat jika aku dulu besok ada apa gitu. Jadi kayak tinggal udah kelihatan aja gitu di blok-blok time tertentu itu kalian ada acara apa gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Oke, kalau nggak salah bisa taruh di depan layar HP juga kan ya, Kak? Untuk kayak di iPhone tuh kayak bisa deh. Ya. Ya, aku ada di sini, di atas ini. Jadi kayak di kanan itu bisa kelihatan next aktivitas aku itu ada apa, terus kayak dari jam berapa sampai jam berapa, terus di kirinya itu ada
apa sih, ada kalender 1 bulan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan aku mau lihat weekend dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu aku mau lihat ke widgetnya ini aja. Oke, itu ya guys. Jadi biar kelihatan langsung terpampang bangun tidur di HP, wah deadline tuh. Itu bisa banget ditaruh di HP kalian. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya agak out of topic, tapi mungkin aku mau lebih kayak nanyanya ke ini aja kali ya, ke segi time managementnya mungkin. Di sini ada yang nanya nih Kak, Kak bisa spill nggak sih preparation buat ISMA Kakak? Terus buat persiapan sendiri, Kakak les atau enggak? Mungkin dari time management juga, karena kan sebenarnya time management itu sangat-sangat penting ya untuk preparation kayak gini. Jadi faktor utama keberhasilan lah gitu. Mungkin bisa di-share Kak? Oke, jadi sebenarnya aku udah tahu ISMA di ISMA pertama kali ada, jadi kayak dari tahun pertama itu aku udah tahu, dan aku belum memenuhi syarat karena aku waktu itu masih semester 2 kan. Di situ aku kayak langsung netapin goals, oh aku semester 5 harus ISMA, aku harus dapetin ini. Dari situ tuh aku langsung buat timeline aku nih, lihat dari pendaftaran yang tahun kemarin itu tanggal berapa sampai berapa, pengumumannya tanggal berapa, keberangkatan dan periode kuliahnya tanggal berapa, dan persiapannya berarti aku harus lakuin di tanggal di bulan apa gitu. Dan yang kemarin itu kalau nggak salah ini pendaftaran dimulainya dari kayaknya antara Februari atau Maret. Jadi aku dari sana kayak Desember atau Januari aku udah harus punya sertifikat bahasa Inggris, dan sebelumnya berarti aku udah harus belajar untuk tes bahasa Inggrisnya itu dong. Berarti kayak dari situ berarti akhir tahun harus belajar untuk tesnya itu selama misalkan 1-3 bulan, terus 1 bulan untuk ngambil tesnya itu in case kalau misalkan jelek dan kita harus ngulang, terus udah punya itu, ya udah langsung daftar dan ngikutin timeline selanjutnya aja gitu. Jadi preparation untuk manage waktu aku persiapan ISMA tuh kayak gitu. Terus untuk persiapan sendiri les atau enggak, itu aku enggak, karena aku tinggal pakai yang di YouTube aja. Di YouTube tuh banyak banget ilmu gitu loh, kayak yang ilmu-ilmu tersembunyi gitu. Jadi mending kalian pakai YouTube semaksimal mungkin. Dijamin pasti bisa kalau udah konsisten. Oke, wah tipsnya insightful juga ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari kalian? Atau mungkin tanya-tanya yang agak-agak di luar juga boleh. Oke, Deswinda silakan, boleh di-unmute. Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Halo Kak Ana. Jadi Desinta ada pertanyaan nih Kak. Kan di My Calendars-nya Kakak itu ada tambahan kayak lomba Big Four, ISMA related. Nah, Desinta itu mau tambahin di My Calendars-nya. Cuman gimana ya Kak? Nggak ada tools-nya di sini. Mungkin bisa dicontohin Kak. Oke, aku contohin. Terima kasih. Ya. Oke, thank you Deswinta. Ini ya, nih My Calendar itu aku dari settings. Terus add calendar. Add calendar itu tinggal create new calendar. Misalkan create new calendarnya aku mau apa ya? Webinar gitu, misalkan webinar apa aja yang bakal aku ikutin. Terus description apa aja gitu. Terus create calendar. Biasanya udah langsung ada webinar. Bisa kalian hide from calendar list, bisa kalian buka juga. Gitu. Terus warnanya, nah lebih sedihnya warnanya nggak bisa diatur, jadi kayak udah diatur sama Google sendiri kalau untuk kalender. Ini udah ada langsung webinar. Oke, makasih Kak. Ini udah langsung dicoba. Oke, selamat mencoba guys. Stop share. Oke, karena di sini kayaknya udah dijawab semua pertanyaannya, dan pertanyaan Deswita tadi akan menutup sesi hari ini. Selanjutnya akan ada sesi terakhir penutupan, yaitu adalah penyerahan token of appreciation kepada Kak Hana oleh Dava Muhammad Zidan selaku CEO dari Ajak Jago. Oke, silakan. Boleh share screen.
Halo, gimana? Oke, untuk dokumentasi apakah sudah siap? Terima kasih banyak ya ke Hana karena materinya sangat insightful sekali. Aku pribadi baru tahu Kak, mengenai fitur-fitur Google Calendar ini ternyata bisa se-advance itu dan selengkap itu. Biasanya aku cuma buat event aja, tapi ternyata bisa buat segala hal. Jadi makasih banget nih Pak Hana. Kayaknya kita semua setuju juga nggak sih? Kayak sebelumnya kita nggak tahu nih Google Calendar se-advance ini, sekeren ini. Coba yang baru tahu juga mungkin bisa chat di kolom Zoom. Aku. Bener-bener insightful banget sih, kayak wow, kira itu Google Calendar cuma kayak kalender biasa doang. Ternyata tuh fiturnya banyak banget. Dan kayaknya baru tahu semua. wow. Habis ini langsung ya guys install Google Calendar. Wajib banget sih punya Google Calendar. Oke, kita langsung berfoto aja kali ya. Oke, silakan dokumentasi. Oke, aku pandu ya, ada beberapa slide. Yang pertama, 1, 2, 3. Terus yang kedua, 1, 2, 3. Udah. Yang ketiga, 2, 3. Udah selesai. Oke. Jadi ini ada sertifikat apresiasi untuk Kak Rohana Devi yang sudah bersedia menyisihkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Oke, untuk teman-teman sebelum live, jangan live dulu ya. Jangan lupa untuk isi absen kita karena absensi ini akan digunakan untuk kalian nanti klaim sertifikat seperti itu. Oke, terima kasih dan sekian untuk kelas Ajak Jago dalam sehari hari ini. Aku Belva, pamit undur diri. Sampai juga di event Ajak Jago berikutnya. Dadah! Thank you semuanya. Bye-bye. Out of reach from me, sudah ada di but you're kolom chat here ya. in my heart. So who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you and me.